Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru Kabar ketemu. baik insya Allah. Ini Oh, putus-putus nih, suaranya kurang oh, kurang terdengar dengan baik. betul. Di sini cukup jelas, Bang. Mudah-mudahan Oke, apa di oke, radio juga ya. Bang, oke, oke. ini banyak kisah ini putaran kedua apa nih triwulan kedua ini nampaknya kemajuan ekonomi bakal surut lagi. Banyak orang mengatakan akankah terjadi krisis atau memang sudah krisis ini ya. Ini hanya data saja dan apalagi keputusan pemerintah yang nampaknya di tengah bola dunia yang makin kusut ini mau ke sana ke sini ya, ikut OECD, ikut BRICS ya, juga mau ikut dua negara di Palestina bersama dengan negara lain menjadi sebuah fenomena yang sedang terjadi. Belum lagi statement Prabowo masih mengatakan betul sih korupsi, manipulasi dan lain di tubuh pemerintah masih terlalu banyak. Sadar beliau, cuman apa yang bisa dilakukan dengan kekuasaan sedemikian besar ya. Belum lagi kuartal kedua ini yang turun lagi dan menjadi catatan dari banyak masyarakat keadaan daya beli akhirnya menteri mengeluarkan 24,44 triliun untuk apa ya stimulus lagi. Apa ini maksudnya supaya pada belanja atau bagaimana Bang? Silakan Bang mungkin di antara itu atau ada tambahan lain keadaan dunia yang Bang Ihsanuddin Nursi terus amati dari perkembangan ke perkembangan ketika handphone nanti akan hilang nih. Mandor-mandornya itu seperti apa ya, Mark Zuckerberg dan juga Elon Musk, Sam Altman akan membuat sebuah fenomena baru ke depan. Nampaknya bisa-bisa kejadian tuh dalam gigi kita ada alat elektronik pula nantinya. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang pertama soal daya beli yang kemudian dicoba diatasi dengan stimulus jangka pendek hanya 2 bulan, Juni dan Juli untuk upah, transportasi dan lain-lain sehingga jumlahnya 24,44. Sementara subsidi atau diskon listrik dibatalkan. Di sisi lain kita lihat terjadi deflasi 0,37%. Di sisi lain kita lihat neraca pembayaran negatif walaupun dalam 60 bulan terakhir neraca perdagangan mencatat surplus. Artinya dia didebet, dikurangi oleh kaburnya neraca modal. Duit yang keluar lebih banyak daripada duit yang masuk. Sisi lain kita ngelihat tetap terjadi persaingan tidak sehat antara BI rate dengan SBN. Dan juga kita lihat bagaimana kondisi hukum yang tidak memberikan keyakinan untuk berputarnya perekonomian secara wajar disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang aneh sampai kita lihat ada beberapa tempat yang menunjukkan konflik antara penegak hukum dengan masyarakat yang makin tinggi. Nah, kurang lebih itu yang kita lihat selama 6 bulan terakhir ini. Jadi setelah 3 bulan dimundurkan menjadi 6 bulan dan 6 bulan diminta lagi tunggu lagi sampai dengan mungkin sampai 1 tahun gitu satu pemerintahan. Maka yang tercatat pertama adalah pemerintah yang statusnya melanjutkan kebijakan continuing policy, sustainable policy, tidak punya antisipasi yang baik atas situasi perekonomian. Saya bilang bukan kurang, tidak punya antisipasi yang baik. Sampai begitu. Kalau 17 menteri itu adalah menteri-menteri yang datang dari Joko Widodo gitu. Apa sih yang kinerja yang mereka perlihatkan kecuali cuma sekedar memburu tahta dan harta gitu.
Kalau sementara Iksan Deddy Nursi bisa melihat sejak katakan Prabowo dilantik akan terjadi perlambatan perekonomian. Gitu. Saya harus menyebut begini karena memang saya yang tampil bicara bahwa ancaman perekonomian ke depan itu melemah gitu. Bukan dengan maksud sombong, bukan dengan maksud apa-apa, tapi dengan maksud mempertanggungjawabkan secara intelektual bahwa saya menduga perekonomian akan melambat dan tersendat. Dan terbukti. Gitu. Itu yang pertama. Dan pada saat yang sama, seakan tidak punya masalah dengan menyaksikan gelombang PHK yang sudah saya nyatakan pada November 2023. Bukan November 2024. November 2023 sudah saya lihat petanya bahwa akan terjadi badai. Kalau pakai istilah media, badai PHK akan terus-menerus gitu. Dan sekarang berlanjut. Saatnya sama tidak dipedulikan dengan yang namanya turunnya daya beli, tapi diikuti dengan kenaikan PPN 12%. Bertahan habis-habisan gitu loh. Hanya untuk menunjukkan bahwa pemerintah punya otoritas, bahwa pemerintah tidak ingin dipermalukan kebijakannya gitu. Dan hasilnya begini gitu. Ada istilah saya, ada arogansi kekuasaan yang ditunjukkan oleh pemerintahan gitu ya. Saya tidak hanya menyebut eksekutif, tapi juga dilakukan oleh legislatif dan yudikatif. Ada arogansi kekuasaan. Dan itu bangga dengan model presidensial gitu. Bangga dengan kepalsuan yang dibangun berdasarkan konstitusi palsu. Dan hal yang berikutnya, yang keempatnya menjadi ketika kita lihat dia terakumulasi, maka ya orang cemas menghadapi situasi. Orang tidak punya kepercayaan. Lagi-lagi ketika bicara manipulasi, korupsi, dan yang tidak mau kerja keluar saja atau saya pecat gitu. Problemnya bukan soal tidak mau kerja atau manipulasi atau korupsi. Problemnya adalah tidak ada perbaikan kinerja atas kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Diindikasikan lewatnya namanya hukum. Diindikasikan lewat namanya berbagai kebijakan-kebijakan yang memalukan. Yang disebut oleh pihak luar sebagai kebijakan yang membingungkan. Kan itu vonis. Jadi ketika pihak luar menyatakan ini kebijakan Prabowo di satu sisi bebasin impor, tapi sisi lain TKDN pokoknya impor, nggak usah lagi di kuota-kuota. Itu kan membingungkan. Sisi lain juga bicara soal dua negara. Dalam satu wilayah di mana kita mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu penjajahan dengan segala bentuknya harus dihapuskan. Itu kan alinea pertama, itu kan paragraf pertama. Di sisi lain Anda bersumpah atas nama paragraf pertama itu. Coba enggak? Dalam bahasa yang sederhana, seorang pemimpin bukan dipegang apanya kok. Di seorang pemimpin selain harus dilihat pada model empatinya terhadap publik, adalah model konsistensinya. Nah, ketika pemimpin publik dilihat tidak konsisten, ketika pemimpin publik tidak punya empati, maka jangan salah kalau sebagian orang ya Anda punya legalitas tapi Anda tidak punya legitimasi. Anda punya posisi de jure tapi Anda tidak punya posisi de facto. Kan itu nunjukin ada problem besar di dalam negeri gitu. Nah, itu yang mesti diatasi. Jadi jangan enjoy the power terus gitu. Jangan euforia dengan kemenangan yang ditengarai sebagai curang gitu loh. Kan kalimat begini, kenapa Prabowo tidak berani mengambil sikap atas sejumlah orang Prabowo? Dijawab oleh orang, ya karena Joko Widodo memberikan kontribusi atas kemenangan Prabowo. Nah, itu berarti cawe-cawenya kemarin itu benar. Cawe-cawe itu kemenangan Prabowo. Kalau cawe-cawe itu benar, itu berarti curang. Orang tuh ngelihatnya, kita nggak usah bicara soal KPU yang sistem perhitungannya begitu ya, kita nggak. Tapi perilaku bansos yang disalahgunakan misalnya, itu kan akhirnya menjadi kenyataan sekarang ini gitu. Kalau ngelihatnya begitu gitu, kalau ngelihat faktanya begitu. Saya ingin mengatakan begini, analisis seperti ini sesungguhnya bukanlah analisis luar biasa. Karena angka dan kata itu tergelar apa adanya. Dari sana ketika angka dan tergelar padanya, Anda jangan menerima situasi yang modalnya malah mendikte. Indonesia tidak mungkin dijadikan sekedar uji coba vaksin misalnya. Misalnya begini,
Saya termasuk orang yang menolak soal vaksin gitu ya. Sejak yang namanya 2019, 2020, sebagaimana tulisan saya di media online gitu ya. Saya nolak itu. Dan lalu Anda terima uji vaksin di Indonesia hanya dalam rangka bantuan, hanya dalam rangka grant. Padahal rentang waktu antara 2022 hingga hari ini, kampanye tentang penolakan vaksin, kampanye tentang penolakan virus, itu kan terus-menerus terjadi. Termasuk di Amerika. Dan itu menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan Menteri Kesehatan. Apalagi Menteri Kesehatannya kayak gitu, seperti kita bilang di Rasil berkali-kali. Apalagi kemarin ada protes para guru besar. Yang menurut saya walaupun itu telat gitu ya, itu menunjukkan ketidakpercayaan. Ditambah lagi dengan persoalannya namanya situasi di energi, situasi di keuangan, situasi di masalah hukum. Itu kan belibet. Jadi memang harus kita akui gitu ya. Masalahnya bertumpuk, tapi kan bisa distrukturkan. Sepanjang kita memang membersihkan diri kita dari kekotoran. Sepanjang kita membersihkan. Sedemikian pengaruhnya Sandra atau 17 menteri yang tadi Anda bilang itu, tidakkah bisa memisahkan itu untuk kebaikan bangsa ini? Gimana Bang? Saya kira Sandra itu karena memang tadi ada pengakuan bahwa kabinet sebelumnya, presiden sebelumnya, rejim sebelumnya berkontribusi besar atas kemenangan Prabowo Subianto. Nah, kontribusi besar itu sebagaimana dikatakan tidak ada yang salah dengan saya cawe-cawe. Keterlibatan itu dan itu mengakibatkan dia punya hak untuk campur tangan. Padahal kebijakan campur tangan dia didasarkan atas kepentingan kelompok, kepentingan kalangan tertentu yang didasarkan atas kepalsuan. Yang diindikasikan dengan konkret oleh Bank Dunia bahwa pembangunan infrastrukturnya itu tidak berhasil menurunkan harga logistik. Berhasil yang menurun 0,03%. Dari 24% menjadi 23,7%. Gitu. Ditambah yang namanya pembangunan infrastruktur tadi bocor. Ditambah yang namanya incremental capital output ratio itu 7,6%. Ditambah dengan informasi PPATK bahwa selama pembangunan infrastruktur ada dana sekian triliun yang mengalir kemana-mana. Coba. Yes. Artinya secara politik penuh dengan kepalsuan, secara ekonomi juga penuh dengan kegagalan. Apa indikator berikutnya? Pada SBY terjadi pertumbuhan 4,7 rata-rata. Pada Joko Widodo rata-rata pertumbuhan 4,23. Nah sekarang Menteri Keuangannya sama. Coba gimana? Itu yang kita bilang kemarin di minggu lalu. Kalau Menteri Keuangannya sama, dia tidak akan keluar dari karakter kebijakan itu. Ada karakter dasar. Nah, salah satu karakter dasarnya adalah penolakan atas subsidi. Maka tadi diskon listrik dibatalkan. Terjadilah diskon PLN utangnya juga udah sabrek-abrek ya. Tapi kan disebut masih punya keuntungan. Oh, 673 triliun utangnya, Cing. Iya. Masih bisa berkontribusi pada dana antara. Itulah karena itu Ray Dalio mengundurkan diri. Nah, itu juga karena persoalan meritokrasi. Meritokrasi dan persoalan nepotisme. Walaupun disebutnya sebagai alasan pribadi. Buat saya, mundurnya Jeffrey Sah dan mundurnya Ray Dalio itu pertarungan kredibilitas, pertarungan reputasi. Begini. Saya orang yang hidup juga dalam dunia keuangan gitu ya. Ngerti lah. Sebagai orang hidup di dunia keuangan, saya punya satu kesadaran mendalam gitu. Kepercayaan publik itu nomor satu. Nah, kepercayaan publik nomor satu itu gitu ya, itu menggambarkan kita punya reputasi, kita punya kredibilitas. Ketika reputasi dan kredibilitas kita dipukul gitu ya, maka sebenarnya kepercayaan publik menurun. Itu makanya ketika saya memasalahkan saya dibunuh karakter association saya dengan teman sendiri atau dengan lawan gitu ya, baik teman maupun lawan yang membunuh karakter saya menikmati dengan satu hal. Saya bilang saya menikmati dengan satu hal. Saya buktikan bahwa semua omongannya salah gitu. Tapi tidak dengan langsung saya tentang, tidak. Cukup dengan tindakan. Tidak perlu juga saya ngelawan, enggak omongan dia salah, nggak perlu juga. Atau saya ngebalas, nggak perlu juga. Karena Al-Quran mengajarkan untuk mereka yang seperti itu gitu ya,
tinggalkan, tidak perlu dilayani, tapi buktikan bahwa Anda yang sebaliknya gitu. Nah, mestinya kabinet itu juga sama. Tinggalkan kepalsuan, tinggalkan yang namanya korporatisme. Kan udah saya kasih tahu berkali-kali. Nah, saya kasih tahu deh. Kan udah saya kasih tahu berkali-kali nih, bahwanya Amerika saja hari ini gitu ya, ketika sibuk dengan yang namanya soal defisit anggaran yang mencapai 1,307 triliun US dollar. Ulang, 1,307 triliun US dollar. Mereka pusing dengan persoalan kebijakan Trump yang kontradiksi satu sama lain. Zaman kontradiksi. Sehingga dimaki-maki habis-habisan juga. Sehingga akhirnya dibilang Trump ini kayak orang tidak kayak orang nggak ngerti masalah gitu. Dimaki-maki kalau ngikutin perdebatan akademik mereka gitu ya. Luar biasa gitu. Dan sementara tidak ada perlawanan akademik dari yang namanya sayap pemerintahan ya, biasanya muncul lewat yang namanya beberapa kalangan tertentu, tapi kali ini nggak ada. Kali ini tidak ada pembelaan akademik dari kalangan tertentu atas kebijakan Trump. Kan membingungkan. Iya, para akademiknya sudah dibungkam juga, macam kampus-kampus itu dipersekusi gitu kan di sana. Saya pikir atau belajar dari kita ya. Justru dengan dipotongnya anggaran bagi kampus gitu, kampus-kampus itu menunjukkan perlawanan, sama seperti sekarang yang terjadi pada kasus misalnya di Colorado, di Boulder. Penembakan oleh seorang yang ngaku dari Mesir, berkebangsaan Mesir, melakukan penembakan karena benci pada Yahudi, Semitism, gitu ya. Dan itu kemudian bagian dari propaganda mereka bahwa sampai Netanyahu menyahuti gitu misalnya, bagaimana penembakan di Boulder, Colorado itu mencelakai sejumlah orang gitu, 11 orang, gitu. Dan tidak ada yang meninggal. Tidak yang wafat. Poinnya adalah sedemikian rupa konflik ras itu yang disebut oleh Stiglitz sebagai kanker stadium 4. Jadi bukan hanya kesenjangan kanker stadium 4, tapi konflik ras itu sendiri sudah kanker stadium 4. Makanya kemudian hari ini bisa kita lihat, bagaimana kita ngelihatnya hari ini. Dari Demokrat muncul si kulit hitam tampil gitu ya, untuk bersiap-siap di 2028. Kan dahsyat ini, dengan pemikirannya. Nah, artinya ketika kita ngelihat perkembangan Amerika yang seperti itu, gitu ya, kita balik ke dalam negeri kita, kata kuncinya seperti yang selalu saya bilang berkali-kali dalam bangsa terbelah, dalam prahara bangsa. Tumbuhkan kembali social trust, tumbuhkan kembali social order, tumbuhkan kembali social obedience. Dan itu hanya terjadi jika para pemimpinnya menjadi teladan. Menjadi contoh yang baik. Nah, kalau Anda menjadi teladan yang baik, maka Anda sedang mengalirkan energi yang baik ke bawah. Nah, sepanjang Anda hidup berbasis kepalsuan, sepanjang konstitusinya konstitusi palsu, gitu ya, maka tidak akan ada aliran yang positif ke bawah. Yang ada adalah aliran negatif. Itulah distrust. Itulah disorder, itulah disobedient. Maka sesungguhnya kalau saya ngelihatnya, sesungguhnya sebagian daya beli terpukul itu yes benar pada masyarakat menengah bawah. Tapi sebagian terjadi penguatan daya beli pada kelompok menengah atas. Itu gimana artinya? Gini makin jauh ya. Jadi macam coba kita lihat. Mobil-mobil mewah dari Cina yang menyaingi merek tertentu dari Jepang, itu dengan harga hampir 1 miliar. Lebih banyak. Saya tidak ingin nyebut merek ya. Tapi ini mobil listrik menyaingi merek tertentu yang sudah demikian populer. Harganya 998 juta, 1 miliar tertentu. Dan saya tiap hari melihat itu mobil di-deliver gitu ya, dimobilisasi dari tempatnya ke pemiliknya. Tiap hari saya tidak kurang melihat di jalanan itu 3 mobil coba. Bukan SMK kan mereknya kan Bang? Itu bagian dari kepalsuan. Itu bagian dari kazaba. Itu bagian dari kazaba. Kalau ini nggak konkret. Si Cina ini yang perusahaan ini tadinya kerjasama dengan Mercedes kan. Tapi Mercedes ngurangin saham lalu kemudian malah mengundurkan diri habis-habisan. Tapi produknya dia bisa mengimbangi mobil mewah dari Jepang. Dia bisa mengimbangi mobil mewah dari Jerman. Harganya 1 miliar, kurang 2 juta kan. Luar biasa. Dan kemudian saya lihat selalu dikirim ke pemiliknya.
Ya kebetulan kita di jalanan gitu ya, karena harus pergi ke sana ke sini. Kita melihat, Masya Allah. Artinya apa? Tadi yang saya bilang, kelompok menengah atas itu tetap punya kekuatan daya beli. Tapi kelompok menengah bawah, itu yang disebut dengan Gini rasio meningkat 0,39. Sampai berapa yang disebut kritis Gini rasio itu, Bang? 0,45 ke atas. Nggak jauh lagi. Dan itu bisa memicu, dan itu yang saya bilang, itu bisa. Jadi sebenarnya 0,39, kalau dalam kajian saya di lembaga-lembaga penegak hukum gitu ya, itu sudah indikasi bahwa akan terjadi peningkatan kriminalitas, dan ternyata benar. Sekarang sudah. Angka kriminalitas, indeks kriminalitas di Indonesia meningkat. Betul. Itu dibuktikan peningkatan Gini rasio karena indeks kriminalitas meningkat gitu. Artinya sesungguhnya pemerintah sudah dapat warning dari perilakunya sendiri. Persoalan pokoknya gitu ya. Mereka membacanya kayak apa? Itu. Sekarang kalau kita baca media hari ini, media-media mainstream nih, media-media mainstream, itu menjadi memvonis. Memvonis dengan kondisi yang ya dalam bahasa saya yang tidak menyenangkan gitu ya. Tidak kemudian berkontribusi secara positif satu sama lain. Kan kalau kita hidup kita secara fair, secara benar, kita akan mendapat kontribusi positif dari berbagai lapisan masyarakat disebabkan oleh gitu ya. Kontribusi kita positif ke mereka. Itu yang saya sebut sebagai wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi para pihak langsung memberikan infak satu sama lain sehingga tumbuh positif semuanya. Jadi bukan hanya uang loh. Yang disebutkan infak itu bukan hanya uang, tapi juga perhatian positif. Anda memberi perhatian positif, Anda senyum pada pihak lain, itu infak sudah. Anda sudah itu, Anda punya pandangan, maka terjadilah penguatan karena positif satu sama lain ngelihatnya. Itu dalam perspektif wa mimma razaqnahum yunfik. Anda diberikan infak atas rezeki yang Anda terima. Nah, sekarang kan walaupun ada rezeki dari kalangan atasnya juga susah kalau kayak gini gitu. Ya terbukti pemegang merek mobil terbesar di Indonesia, penguasa pasar sampai 58% menyatakan itu kebijakan impor sama TKDN itu membingungkan, itu membahayakan industri dalam negeri. Itulah ikutan proses. Anda tahu nggak? Istilah Anda bebasin impor dengan kuota atau segala macam, itu sama dengan Anda menyetujui lebih lanjut deindustrialisasi. Nah, itu adanya hilirisasi. Kapan industrialisasi negeri kita ini? Ini kan hilirisasi terhadap industri luar negeri. Jadi kan lucu juga kita ini. Jelas lucu. Karena artinya mereka tidak belajar angka. Bahwa sesungguhnya backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap didasarkan pada industri manufaktur. Pada saat yang sama, industri manufakturnya terus-menerus mengalami penurunan. Lalu Anda melakukan hilirisasi, dan hilirisasi yang paling menerima manfaat adalah pihak luar. Jadi gimana coba? Logika pikirnya gimana? Masya Allah. Kalau ini saya bicara berdasarkan angka-angka yang saya lihat, yang saya sajikan ke saya sajikan ke Rasil, saya sajikan kemana-mana gitu ya, dalam berbagai diskusi gitu ya. Jadi kalau begitu cara berpikirnya, yang ini tadi, tidak ada satu kreativitas baru dalam menghadapi situasi. Trump itu mencoba keluar dari situasi. Dari situasi tertekanan perdagangan. Bahasa sederhananya, Trump itu mencoba keluar dari tekanan raja industri manufaktur dunia. Saya bilangnya raja industri manufaktur dunia, gitu ya. Karena industri manufaktur dunia Cina menyerang ke seluruh dunia, bukan hanya ke Amerika, tapi ke seluruh dunia. Trump itu mencoba keluarnya dengan cara tarif. Nah, di situ masalah. Di situ masalah. Sama seperti sekarang, kita ingin mengatasi daya beli dengan cara kita berikan subsidi, kita berikan stimulus terhadap upah, terhadap transportasi gitu ya, sampai jumlahnya 24 sekian triliun lebih gitu. Persoalan pokoknya, apakah dengan stimulus itu kemudian daya beli membaik? Itu kan sama dengan yang namanya Anda dalam posisi kelaparan yang amat sangat gitu ya, untuk kelompok menengah bawah nih ya. Untuk kelompok menengah bawah. Anda dalam posisi kelaparan yang amat sangat, Anda cuma dikasih permen. Supaya jangan pingsan. Dan itu namanya manipulasi lambung. Itu. Nah, bukan kerjaan. Yang perlu kerjaan, begitu kan, Bang? Yang butuh pekerjaan. Apa bahasa lain ketika disebut juga supaya butuh kerjaan? Artinya tidak mungkin Anda mengatasi jatuhnya daya beli
dan deflasi yang 0,37% itu dengan model-model kebijakan seperti itu. Itulah yang saya bilang tidak ada kebijakan yang kreatif. Nah, itu yang ya silakan saya dikritisi, saya nggak masalah gitu ya. Saya tahu juga saya kemarin, bahkan hari Jumat kemarin saya mengumumkan ke teman-teman saya gitu dalam forum saya bahwa saya dibunuh oleh kawan dan lawan gitu. Ya nggak apa-apa juga, biasa-biasa aja gitu. Dalam panggung politik akademik memang begitu gitu ya. Cuma yang saya prihatin, kalau pakai bahasa Susilo Bambang Yudhoyono, saya prihatin jadi lebih persoalan ke personal matters gitu, ke persoalan pribadi. Sementara Ihsanuddin Nursi terhadap seluruh menteri sejak saya DPR hingga hari ini, I don't have any personal matter with you. Masya Allah. Jelas itu saya ngomongnya. Saya bersyukur kalimat saya itu didengar oleh menteri, sampai menteri itu bilang senyum dia ketika saya bilang kayak gitu. Saya nggak usah sebut siapa menterinya. I don't have any personal matter with you. My problem is your policy. Gitu. Saya tuding itu pakai tangan kiri dan sebutkan, mari kita bersaing. Anda di sana, saya di sini. Itu kalimat saya. Semangat gitu kan. Itu artinya bahasa lain fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Ya. Itu fastabikul khairat gitu loh. Biasa. Kita bersaing dalam kebaikan gitu loh. Mungkin gaya saya yang kelihatannya begitu, tapi kan tegas-tegas saya bilang, gue nggak punya persoalan pribadi sama lo, nggak ada urusan pribadi. Persoalan gue adalah produk lo, produk gue gitu. Mari kita bersaing produk itu, gitu mikirnya. Masya Allah. Sehingga kayak gitu bagus. Nah, balik lagi sekarang, kalau kita lihat yang namanya jatuhnya daya beli, deflasi yang kayak gini, tidak mungkin Anda mengatasinya hanya dalam jangka pendek seperti itu. Artinya, Anda tidak punya bekal cukup untuk mengatasi pertumbuhan 8%. Kalau sekarang Anda cuma mencapai katakan 4,6 atau 4,8 dalam bahasa Ihsanuddin Nursi. Gitu. Tidak punya modal cukup untuk itu gitu. Melihatnya. Ditambah yang namanya juga kan bisa kita lihat bagaimana kredit perbankan menurun, tapi pada saat yang sama kita lihat yang namanya kredit bermasalah naik. Walaupun naiknya kecil 0,3 gitu ya. Tapi tetap saja naik. Itu mengindikasikan bahwa namanya situasi memang, ya orang bilang perekonomian kita sedang sakit. Persoalan pokoknya ini sakitnya kenapa diulang-ulang? Di situ ketemu tesis. Sakit lambung makan cabai terus. Iya. Ketika kondisi abnormal berulang-ulang, maka kondisi yang berulang-ulang itu, yang abnormal itu menjadi normal. Ketika yang normal, yang basisnya abnormal itu berjalan, maka sesungguhnya kita tersesat dalam jalan melingkar, gitu. Itu dia. Bukan tersesat dalam jalan lurus, tersesat dalam jalan melingkar. Masya Allah. 2 kali kan berarti kesalahannya kalau kita mau bilang begitu. Itu tesis yang dibangun oleh kalangan Keynesian sendiri. Tesis yang dibangun oleh kalangan internasionalisme sendiri kayak gitu. Saya memahami lebih dalam, cuma saya bikin tesa baru. Tesa baru saya adalah memang mesti keluar dari situ sehingga kita tidak tersesat dalam jalan melingkar. Coba buka yang namanya media. Kapan Ihsanuddin Nursi menyatakan di media Indonesia bahwa Indonesia tersesat dalam jalan melingkar? 1 generasi lalu sudah saya sampaikan itu gitu. Nggak bisanya begini nih. Ini kalau begini nih akan begini. Dan itu menjadi sama seperti misalnya begini. Orang sadar, maaf ya. Izinkan saya mohon maaf. Saya bilang begini. Yang namanya pukulan nilai tukar dan kemudian melahirkan krisis multidimensi, pada hakikatnya adalah memukul kualitas generasi. Memukul satu kualitas generasi. Dan hasilnya apa? Indikasinya apa? 3 kali 7 nggak ngerti, 3 kali 8 nggak ngerti, dan IQ 78. Terbukti. Dari makanan semua, enggak? Pendidikan, kualitas manusia berkorelasi gitu. Coba buka. Ini saya ngomong cuma dikutip oleh satu media. Medianya namanya Jawa Pos waktu itu. Saya bilang, nih pukulannya jangan salah. Pukulan nilai tukar saat itu, krisis multidimensi saat itu, ini akan memukul kualitas masyarakat Indonesia 1 generasi. Hasilnya seperti kita lihat sekarang. Bukalah Jawa Pos ketika itu saya bicara. Saya ingin mengatakan, ini watawasobil hak, watawasobil sober.
Jadi bukan maksud dia kan nggak dapat jabatan, nggak dapat bagian aja makanya lo. Ini jadi jangan mengukur diri kita ke orang lain, jangan begitu. Jangan. Ini kan kalau saya kan menggunakan indikator-indikator yang disepakati. Bukan indikator pribadi, cuma memang saya ngebangun indikator sendiri. Kan boleh dong, dari berbagai indikator saya bikin temuan indikator, itu namanya discovery. Saya bikin discovery dalam perhitungan, misalnya dalam disertasi saya menemukan bahwa modal ekonomi yang tidak berbasis modal sosial akan mengakibatkan timbulnya ketidakjujuran, keserakahan, dan persepsi. Dan terbukti, lahirnya moral hazard, terbukti. Gitu. Itu indikator saya bangun, misalnya. Contohnya begitu, gitu. Nah, sekarang kalau kita balik dalam posisi bagaimana cerita Bill Gates dengan TBC-nya, vaksin TBC-nya. Pada saat yang sama misalnya Badan Kesehatan Dunia sudah melahirkan pandemic agreement pada 20 Mei kemarin. Pada saat yang sama munculnya namanya kesepakatan 4 penguasa industri teknologi untuk mengatasi lebih lanjut ke depan. Itu kan artinya ada niat lebih lanjut melanjutkan program, gitu. Ada niat lebih lanjut tentang bagaimana sustainability New World Order. Gitu melihatnya. Jadi ada sesuatu. Mudah-mudahan ini tidak di take down sama YouTube ya. Jadi ketika yang namanya Bill Gates, Sam Altman, Jeff Bezos, Elon Musk bicara tentang bagaimana proses pengendalian manusia dan mereka sisa-sisa manusia yang kualitasnya di bawah robot akan tersingkirkan karena lebih rendah dari goyim, maka pada hakikatnya depopulasi. Itu yang banyak diomong orang ya, pro dan kontra. Loh, buka aja lagi buku Bangsa Terbelah, buka aja lagi Prahara Bangsa. Kemarin saya ngomong di Petamburan, ini loh, ini ceritanya begini nih, ini kondisinya lihat begini nih, gitu. Nih 5 menit tersisa Bang, saya ingin menyentuh, nggak terasa, ingin menyentuh pendengar sebagian ataupun yang sedang melihat kopernya nggak bisa berangkat haji. Setidaknya 2.000 furoda ini nggak bisa berangkat haji, walaupun ratusan juta ini biayanya, karena dibela-belain lah banding kita beli mobil yang tadi Bang Ihsanuddin Nursi bilang katanya lebih baik kita buat berangkat haji, tapi begitu juga nggak bisa berangkat. Apa yang terjadi? Saudi sedang membersihkan regulasi atau Indonesia tidak tanggap menekan atau berdiplomasi dengan negeri Arab satu ini gitu? Apa yang Bang Ihsanuddin lihat? Ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaan menarik karena kebetulan kan saya berangkat haji waktu itu dan saya menyaksikan bagaimana pemerintah Arab Saudi uji coba pada nusuknya, uji coba pada jenis-jenis visanya. Aplikasi-aplikasi. Nah, saat yang sama Arab Saudi ingin betul-betul menerapkan apa yang disebut dengan business to business dalam umrah dan haji. Artinya modelnya menjadi ini yang disebut dengan religion tourism, wisata ibadah. Jadi pendekatannya adalah wisata ibadah dan bisnis, dan statusnya bukan G2G. Oh, business to business. Saya heran nih sama anggota DPR, saya heran sama Kementerian Agama, saya heran sama Badan Penyelenggara Haji. Kan itu saya ngelihat menterinya ada di sana. Saya naik haji, menterinya saya lihat ada di sana kok. Masa nggak bisa baca bahwa sesungguhnya sedang terjadi model business to business, bahwa sedang terjadi namanya pendekatan pendayagunaan antara kebijakan otoritas gitu ya, yang dimiliki oleh Kementerian Urusan Haji dengan aplikasi nusuk. Artinya nusuk akan didayagunakan sebagai sarana untuk bisa masuk atau tidak masuk, dan itu statusnya sudah person to person, sangat person, business to business. Dan karena itu visanya menjadi sangat dibatasi. Nah, orang-orang Indonesia yang baca model begini menjadi korban ketidakpahaman dia. Dia pikir furoda atau undangan haji kayak gitu masih berlaku. Tetap saja nggak bisa, karena kan gini pertanyaannya. Gini pertanyaan sederhana yang kedua dari pertanyaan Ihsan Felip. Kenapa Menteri Agama sekarang tidak meminta tambahan kuota? Saat yang sama,
terjadi problematik pada syarikah. Sehingga orang tua yang sudah renta, yang sudah lansia terpisah dari pendampingnya. Sehingga seorang suami sama seorang istri terpisah dari kebersamaan pesawat atau ke tempat. Itu problematik di Arab Saudi sendiri dan problematik di Indonesia. Nah, di situ sesungguhnya gitu ya, muncul masalah bagaimana merelasikan perpaduan informasi pesan seseorang dengan pesan yang lain dalam satu model, dalam digital, yang diaplikasikan sebelumnya berdasarkan kebijakan. Di situ model encoding-decodingnya. Kan alat bekerja tergantung pada encoding-decoding. Alat tergantung bekerja pada yang namanya masukan. Algoritmanya akan bekerja berdasarkan encoding-decoding. Nah, situasi itu tidak dibaca dengan baik, gitu ya. Sejumlah calon jamaah haji Indonesia memang pada saat yang lalu gitu ada orang yang bisa menggunakan visa kerja. Iya, asal penampilannya yang kemarin tahun-tahun lalu masih ada orang. Kali ini ada 117 orang yang dipulangkan visa kerja. Tapi orang Indonesia memang cerdas. Dari situasi tidak ada tambahan kuota, dari situasi model business to business, dari situasi diberlakukannya namanya kontrol kebijakan visa sampai dengan ke nusuk gitu ya. Orang Indonesia kemudian melihat negara-negara non-muslim yang kelebihan kuota atau kuotanya tidak terpakai dengan baik, tidak efektif, itu diambil. Dia pakai sehingga tetap bisa berangkat haji. Di situ dimanfaatin juga, coba kebayang nggak? Dia pergi dulu keluar. Artinya sesungguhnya kita memang harus mengubah. Harus mengubah mental. Itu kali situasi kita sendiri. Yang kedua, pemerintah Arab Saudi mestinya ketika mengakui bahwa Al-Haramain adalah milik umat Islam dunia, maka pendekatannya mestinya pendekatan internasional, bukan pendekatan nasional. Misalnya organizing komitenya silakan KSA. Ya kan? Tapi steering komitenya gitu ya, controllingnya itu tidak mungkin hanya KSA. Libatkan dong masyarakat internasional. Berkali-kali saya bilang di Rasil, perankan Oki dong, gitu. Misalnya, bagaimana Oki misalnya ikut sama-sama mengawasi di Madinah, ikut sama-sama mengawasi di Mekah, ikut mengawasi sama-sama di Arafah, gitu. Nah, itu kan gagasnya menjadi lebih sehat. Itu pengakuan bahwa Al-Haramain bukan hanya milik Arab Saudi, tapi milik internasional. Nah, di situ kita munculin gagasan macam-macam. Misalnya tentang bagaimana tentang kebersamaan di Mina, di Arafah, di Jumroh, yang demikian rupa suasananya terkadang riotnya gitu ya, luar biasa, crowdednya luar biasa gitu, sampai cara mengatasi juga terkadang tidak manusiawi gitu. Sehingga pulang haji muncul. Sampai Belanda takut dengan Pak Haji ini sampai dikasih label haji. Nah, itu karena perjalanan hajinya, dalam perjalanan pulang hajinya terjadi pembelajaran tentang pentingnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Itu mereka takut dengan itu. Karena pembelajaran Islam adalah membebaskan suku bangsa manapun dari ketertindasan. Ulang, pembelajaran Islam adalah membebaskan suku bangsa manapun dari ketertindasan. Pembelajaran Islam adalah tegakkan ketuhanan yang Maha Esa dengan keadilan bagi seluruh umat manusia. Itu mereka takut. Mereka takut. Karena kenapa? Karena mereka menindas dan itu terbukti. Jadi ini karena pancingan Aisan tadi saya kemukakan sejumlah referensi. Saya dapetin sekitar 7 referensi baru yang mengakui bahwa yang namanya Barat selama ini memang menghegemoni dunia. Mengakui bahwa yang namanya kepemimpinan mereka sesungguhnya tidak menghasilkan harkat martabat manusia secara baik. Mendasarkan kalimat itu? Mereka mengakui bahwa mereka menghegemoni dunia, mereka mengakui mendominasi dunia, mereka mengakui bahwa kepemimpinan Barat akan segera tergantikan oleh kepemimpinan bangsa lain. Nah, itu makanya mereka bicara Indo-Pasifik. Mereka bicara tentang Asia-Pasifik. Dari situ sesungguhnya ketika kita bilang haji sebagai cara yang menakutkan, itu berarti gitu ya, pemikiran-pemikiran yang ada dalam Islam, kalau kita tarik ke atas, jangan kita tarik ke bawah, kita tarik secara makro, itu pasti berlawanan dengan Barat. Sudah pasti. Nah, disitulah sesungguhnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang asal muasalnya kata-katanya adalah mukaddimah.
Ulang. Muqaddimah Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang diganti dari kata-kata muqaddimah pada hakikatnya adalah gitu ya, deklarasi perlawanan terhadap Barat. Makanya kemudian isi konstitusi batang tubuhnya diganti. Gitu bacanya, cara bacanya. Nah, kemudian malah mereka yang merasa mengganti merasa menjadi second founding fathers. Kan seru tuh. Masih apa? Saya kira begitu. Ya, ini pembicaraan kita sudah lewat waktu. Sudah lewat waktu. Mohon maaf lahir batin wa minkum. Selamat puasa hari Arafah. Mudah-mudahan puasa hari Arafah kita diterima dan kita ikut merayakan Idul Adha dalam suasana yang lapang dada, dalam suasana yang memohon berkah dari Allah, dalam suasana yang memohon perlindungan dari Allah, dalam suasana di mana kita tetap menjunjung tinggi ajaran Allah. Masya Allah. Bahanaka la haula wala quwata illa billah la ilaha anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.